pada gambaran peta konsep ya, ini peta konsep sederhana ya nak. Jadi kalau misalnya kalian diberikan tugas mengenai peta konsep, bentuknya bukan seperti ini, tapi jauh lebih lengkap dan mudah dipahami oleh kalian. Nanti di sini misalnya sini muatan listrik ya, nanti di sini ada penjelasannya sedikit atau bagaimana ya, tergantung dengan kebutuhan kalian ya. Kemudian lanjut saja. Dari peta konsep ini kita bisa memahami bahwa muatan listrik itu terbagi menjadi positif, negatif, dan netral ya, proton, elektron, dan neutron. Terus cara menghasilkan listrik bisa digosok, bisa diinduksikan, bisa dikonduksikan ya. Dan benda-benda yang berdasarkan kekuatan untuk menghantarkan listriknya akhirnya dibagi menjadi konduktor dan isolator ya. Bismillah, kita lanjutkan. Listrik statis, contoh penerapannya ya seperti ketika kita sedang menyisir rambut ya, tanpa disengaja rambut yang kering itu kita sisir seperti sebuah benda yang bermuatan positif, sebuah benda yang bermuatan netral, digosokkan akhirnya menghasilkan sebuah listrik. Nah, jadi rambut yang tadinya, maksudnya sisir yang tadinya bermuatan netral, ketika disisirkan ke rambut ya, akan ada gesekan antara rambut dengan sisir, akhirnya menimbulkan listrik statis antara rambut dengan sisir ya. Nah, di sini penjelasannya, sistem kelistrikan dialirkan melalui serabut saraf yang disebut impuls saraf ya. Impuls saraf melaju melalui sistem saraf, akan dapat melompat dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya. Di dalam serabut saraf, impuls melaju seperti suatu sinyal listrik ya. Jadi kondisinya seperti ini. Nah, ini pada awalnya sebuah benda yang bermuatan netral, nah ini yang bermuatan netral, didekatkan dengan sebuah benda yang bermuatan positif, maka benda tersebut ya, ini didekatkan ya, awalnya kan berjauhan, kemudian didekatkan, maka muatan positif ini akan menarik muatan yang negatif. Nah, jadi proses yang tadi itu ya, proses sisir itu merubah muatan netral di sini ya, muatan netral yang ada di sini dikelompokkan menjadi muatan negatif ya, muatan negatif atau muatan positif ya. Nah, kalau misalnya jadi proses yang menggosok menyisir rambut itu bisa proses nomor 1 ataupun nomor 2 ya. Kemudian ini berarti adanya loncatan listrik ya, maksudnya adalah listrik yang tadi positif ya, loncat ke listrik yang bermuatan netral tadi. Ini loncatan listrik ini akan loncat ke sini, akhirnya muatan positif dan negatif akan saling terpisah. Kan kita lihat ya, akhirnya si rambut itu akan mendekat ke arah sisir, terus rambutnya tadi akan terbang ya, akan berdiri. Contohnya lagi, nah ini
antara kertas dengan sisir. Terus antara apa ini namanya, penggaris dengan kertas ya. Kemudian selanjutnya benda bermuatan listrik. Listrik pertama kali ditemukan oleh Thales ya, dari Yunani pada abad 640 sampai 546 sebelum Masehi ya. Jadi Thales ini menemukan bahwa adanya ketertarikan antara suatu benda dengan benda yang lainnya. Contohnya batu amber ini yang didekatkan ke benda ringan seperti potongan kecil daun, bulu ayam ataupun debu, ternyata batu amber ini dapat menarik benda tersebut ya. Jadi Thales ini iseng-iseng kemudian digosokin nih batu ambernya, didekatkanlah ke daun, kok menarik gitu. Berarti gejala kelistrikan ini pertama kali ditemukan oleh Thales ya. Namun seiring perjalanannya perkembangan teknologi, lama-kelamaan dikembangkan oleh Niels Bohr dan Rutherford dalam menyelidiki kenapa listrik itu bisa timbul. Ternyata di dalam listrik itu terdapat sebuah atom yang tersusun dari proton, elektron, dan neutronnya ya. Ini merupakan gambar dari model atom ya, yang sudah ditunjukkan oleh Rutherford dan Niels Bohr ya. Jadi di sini ada elektron ya, kemudian di sini ada orbit elektronnya, sini ada proton yang muatannya positif, dan di sini ada neutron yang muatannya netral ya. Jadi ketika sebuah benda itu diam, maka muatan proton, elektron, dan neutronnya ya masih berbentuk seperti ini. Nah, ketika muatan didekatkan oleh muatan positif ya atau muatan negatif, nah maka kondisi sebuah atom atau kondisi sebuah benda ya, jadi atom itu ada di dalam sebuah benda, maka akan mendekati muatan yang misalnya kalau dia mendekat ya, berarti muatan yang berlawanan dengan yang didekatkan. Tapi kalau tolak menolak berarti muatannya sama ya, misalnya positif dengan negatif maka akan saling berdekatan, sedangkan negatif dengan negatif atau positif dengan positif maka akan saling tolak menolak ya. Ini adalah yang tadi kita ketahui ya, bahwa tolak menolak ataupun tarik menarik itu adalah sifat muatan listrik ya. Jadi kita sekarang lanjut ke sifatnya ya. Jadi sifat yang tadi itu adalah sifat dari muatan listrik, yaitu tolak menolak ataupun tarik menarik ya. Dikarenakan muatan listrik itu bersifat tolak menolak atau tarik menarik, maka berdasarkan daya hantar listriknya dapat dibagi menjadi dua jenis ya, dua jenis benda yang mampu menghantarkan listrik berdasarkan kekuatannya. Jadi konduktor ya, dia mampu untuk menghantarkan arus listrik ya, jadi kuat. Nah, sedangkan isolator itu
mampu untuk meredam arus listrik. Nah, tapi konduktor dan isolator itu dibagi menjadi dua nantinya. Ada konduktor kuat, ada konduktor lemah. Ada isolator kuat, ada isolator lemah. Ya, jadi kuat atau lemah itu berarti tergantung dari daya hantar atau daya sekatnya ya. Oke. Ini contohnya ada logam, badan, kayu basah, dan tanah. Ini konduktor. Sedangkan isolator ada karet, porselen, udara, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah induksi muatan listrik yang tadi sudah dicontohkan berdasarkan contoh dari sisir dengan rambut ya. Pada awalnya sebuah benda yang bermuatan netral kemudian didekatkan dengan benda yang bermuatan positif, maka benda yang bermuatan netral tadi akan memisahkan muatan-muatannya, negatif ataupun positif akan terpisah tergantung dengan benda yang didekatkan. Misalnya benda yang didekatkan memiliki muatan positif, maka muatan negatif akan mendekati muatan positif tersebut. Sedangkan jika benda yang bermuatan netral didekatkan dengan benda yang bermuatan negatif, maka benda bermuatan netral tersebut akan memisahkan muatan positifnya untuk mendekati muatan negatif dari benda yang berdekatan tersebut. Nah, kondisi induksi muatan listrik ini akan diperjelas menggunakan percobaan generator Van de Graaff ya, ataupun elektroskop ya. Jadi alat untuk mendeteksi adanya listrik statis atau sifat dari listrik statis, diantaranya adalah generator Van de Graaff dengan elektroskop ya. Di sini bisa kita lihat bahwa induksi listrik adalah peristiwa pemisahan muatan listrik dalam suatu benda karena didekati benda lain yang bermuatan ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini. Jadi sesuai dengan pernyataan tadi, induksi listrik adalah induksi yang memisahkan sebuah muatan ya karena pengaruh dari benda yang bermuatan yang didekatkan olehnya ya. Nah, sesuai dengan pernyataan dari generator Van de Graaff ini. Nah, bisa kita lihat bahwa di model generator Van de Graaff ini adalah sebuah tangkai ya, atau sebuah benda ya yang mampu untuk menampung bola logam ini ya. Jadi dia kuat ya untuk menancap, dan di sini ada ujung lancipnya. Sini ada silinder logam. Silinder logam ini muatannya positif, sedangkan silinder logam sini muatannya negatif. Nah, kemudian dilapisi oleh karet. Ya, ada serbuk karet di sini yang muatannya di sini positif dan di sini negatif. Ya. Kemudian di sini bola logam di sini muatannya adalah negatif. Nah, ketika didekatkan oleh sebuah benda, maka akan ada interaksi negatif atau positif. Jadi muatan di sini bisa berubah, bisa negatif, bisa positif. Karena Van de Graaff di sini memiliki muatan negatif dan muatan positif. Jika benda yang bermuatan positif, ya, jika benda yang bermuatan positif
Jika benda yang bermuatan positif, maka silinder di sini ya, bola di sini akan bermuatan negatif. Jika di sini benda bermuatan negatif, maka benda yang bermuatan negatif, maka bola di sini akan bermuatan positif ya. Kita lihat percobaan yang ada di akan yang ibu tayangkan ya, dari video Kemendikbud ya. Silakan di sini. Ya, silakan. Jadi di sini ada sebuah rambut ya yang ditaruh di atas bola Van de Graaff ya. Rambut di sini akan jatuh seperti ini sebelum bola Van de Graaff tersebut dinyalakan. Nah, ketika bola Van de Graaff itu dinyalakan ya, dialiri sebuah aliran listrik, maka rambut di sini akan berdiri. Ya, coba kita lihat. Apabila mesin ini saya nyalakan, maka apa yang terjadi dengan model rambut dari bahan dewan tersebut? Ternyata model rambut ini sekarang menjadi berdiri. Di sini sesuai dengan pernyataan dari pengertian dari generator Van de Graaff tersebut ya, yang menunjukkan bahwa listrik statis ya terjadi pada sebuah benda rambut ini ya. Jadi di sini ada muatan negatif dan muatan positifnya ya. Jadi bahwa setiap benda itu memiliki muatan listrik ya. Apabila bola generator Van de Graaff ini saya netralkan dengan menggunakan bola penetral muatan seperti ini, maka model rambut ini akan terjatuh kembali. Dan apabila saya jauhkan, maka model rambut ini akan kembali berdiri. Apabila tangan saya didekatkan, maka model rambut ini akan mengikuti telapak tangan yang saya dekatkan. Di sini jelas ya nak, bahwa kita pun memiliki muatan listrik ya, di dalam tubuh kita memiliki muatan listrik ya, karena di dalam sebuah benda yang bernyawa ataupun tidak bernyawa ya, di dalamnya itu terdapat atom ya. Atom-atom tersebut memiliki muatan positif, negatif, dan netral, sehingga ketika ada benda yang berlawanan ataupun benda yang tidak berlawanan, maka akan adanya aksi ataupun reaksi ya. Aksinya bisa tarik menarik ataupun tolak menolak ya. Berarti kalau contoh di sini adalah reaksi tarik menarik antara rambut dengan telapak tangan tersebut ya. Rambutnya ini mengalami ketertarikan kepada telapak tangan, akhirnya mengikuti gerakan tangan yang dipraktekkan oleh bapak tersebut ya. Hal yang sama akan terjadi apabila kita menggunakan rambut asli manusia, seperti yang akan saya tunjukkan di samping berikut ini. Rambut akan berdiri ketika didekatkan dengan bola berongga dari generator Van de Graaff ini. Apabila saya netralkan kembali bola berongganya, maka rambut akan turun, dan apabila saya jauhkan, maka rambut akan kembali naik. Begitupun seterusnya. Percobaan yang kedua adalah saya akan menggunakan bola-bola yang ada di dalam tabung ini. Tabung ini akan saya masukkan ke dalam bola berongga. Sebelum mesin dinyalakan, maka bola-bola ini dalam keadaan, apabila mesin ini saya nyalakan,
yang akan terjadi apabila saya menggunakan bola penetra muatan di atasnya? Saya simpan seperti ini. Bola-bola ini akan tampak berterbangan. Nah, di sini berarti menunjukkan bahwa pengertian mengenai listrik statis yang ada di sini ya, Nak. Nah, di sini, ya kan? Benda netral tersebut akan mendekati muatan yang berlawanan dengan dirinya. Ya, misalnya sama yang tadi diberikan contoh positif akan mendekati yang negatif. Ya. Berarti benda ini, ya, bola styrofoam yang ada di sini memiliki muatan yang berlawanan dengan si bola yang bermuatan bola penetral ya. Habis, saya akan menggunakan alat yang lain. Kita akan melihat apabila tangan generator pandegraf ini adalah dia mempraktikkan bahwa ketika generator pandegraf ini dinyalakan dan dia meletakkan tangannya, ya, di sini apa yang terjadi dengan styrofoam yang ada di bawahnya? Nah, ternyata styrofoam ini akan naik. Nah, berarti buktinya adalah bahwa tubuh kita menghantarkan listrik pula, ya. Tubuh kita mampu untuk menghantarkan listrik, ya. Listrik dari pandegraf di sini dialirkan melalui ke telapak tangan, maka akan mengalir ke telapak tangan satunya, terus styrofoam ini akan naik, ya. Apabila generator pandegraf kita akan melihat sekarang tapak akan bergerak naik turun seperti yang kita saksikan. Percobaan yang telah kita lakukan menunjukkan bahwa adanya muatan listrik statis di alam ini. Hal ini dihasilkan dari putaran karet pada generator pandegraf yang dikumpulkan pada bola berongga generator pandegraf itu tersendiri. Keberadaan muatan listrik pada bola berongga generator pandegraf dapat kita buktikan atau dapat kita lihat dengan percobaan berikut ini. Menandakan adanya keberadaan muatan listrik pada bola generator pandegraf tersebut. Loncatan api pada kedua bola tersebut menandakan adanya muatan listrik statis pada bola berongga generator pandegraf. Muatan yang terkumpul pada bola generator pandegraf yang besar akan dialirkan kepada bola yang lebih kecil. Demikianlah percobaan-percobaan yang dapat saya sampaikan. Gitu ya, Mbak. Sedangkan ini adalah contoh dari elektroskop. Ya, sama ya, sama kayak tadi. Ini mencontohkan bahwa ada alat pengukur disket ya, maksudnya lempengan kaset ya. Lempengan kaset ini digosok dengan tangan, kemudian didekatkan dengan elektrostatis ya. Elektrostatis ini dibuat dengan bahan
tembaga ya yang diputarkan seperti ini, kemudian dibentuk seperti ini ya. Nah, di sini tembaga di sini dilapisi oleh kertas dan di bawahnya ini dikaitkan oleh sejumlah kertas ya. Ketika lempengan CD ini, lempengan CD ya, lempengan CD kaset ini digosok dengan tangan kita, kemudian didekatkan ke kumparan maksudnya tembaga di sini. Kalau tembaga di sini, maka kertas di sini akan bergerak. Bisa dilihat. Because the electrons are going to the vial becomes more negative, and your head becomes more positive. Now, when you move the vial close to the electroscope, big surface here, get charge on there. Because there's a lot of electrons right here, more negative than there is positive. That causes the electrons that are on this piece of copper to move down the copper away from the electrons that are on the vinyl, like charge repel each other. So if we have a negative charge here, that's going to repel all the electrons which are negatively charged here down into the jar, to the hook, and then to the aluminum foil. Jadi ternyata di sini adalah aluminium foil ya. Jadi banyaknya elektron atau banyaknya proton yang ada di sini ya, kemudian didekatkan dengan koper itu tembaga ya, muatan yang ada di negatif ataupun positif yang banyak di sini akan dialirkan ke sini, terus akan mengalir, akhirnya mengalir ke aluminium foil yang ada di dalam yang sudah dikaitkan ke tembaga ini ya. Nah, nanti aluminium foilnya ini akan bereaksi. Now, both aluminum pieces of aluminum foil are going to become negatively charged, both of them. And negative charges repel negative charges, so the aluminum foils repel each other. And that's how it works. Your air has to be very dry in order for this to work. Jadi harus lebih kencang ya. So my air is dry. Ya, seperti itu cara membuat aluminium foil ya. Kalian bisa membuat sendiri ya aluminium foil di elektroskop di rumah ya. Jadi fungsinya adalah ada sebuah benda yang mampu untuk mengalirkan listrik ya, yang mampu untuk mengalirkan listrik ke sebuah benda yang memiliki muatannya netral ya. Contohnya tadi adalah tembaga dengan aluminium foil ya. Oke. Selanjutnya adalah hukum Coulomb ya. Hukum Coulomb di sini ya menjelaskan bahwa gaya listrik yang terjadi pada sebuah benda ya berbanding terbalik dengan jarak dari kedua benda tersebut. Nah, di sini ada benda N dan benda M yang masing-masing mempunyai muatan listrik. Nah, di sini ada jaraknya. Nah, nilai dari gaya atau gaya yang dihasilkan oleh dua benda ini memiliki rumusan muatan pertama, muatan N dengan muatan M dikalikan dengan konstanta listrik ya. Seperti ini kita rumuskan. Nah, dalam mencari sebuah gaya listrik ya, atau gaya yang dihasilkan oleh sebuah muatan listrik ya, jadi di sini untuk menentukan gaya yang dihasilkan oleh muatan listrik yang beda atau muatan listrik yang sama ya, sejenis ya. Ada Q1 itu muatannya. Jadi kalian nggak usah, jadi bismillah, jangan bingung ya nggak, gini nggak. Ketika ada sebuah soal,
di situ berapa gaya yang dihasilkan oleh kedua muatan tersebut. Maka kalian menggunakan rumus F sama dengan K dikalikan Q1 dikalikan Q2 dibagikan R kuadrat. Jadi gaya yang dihasilkan oleh muatan tersebut itu, ya, caranya adalah muatan kedua-duanya dikalikan, kemudian dikalikan konstanta dan dibagi jarak yang mereka peroleh ya dari hasil penelitian tersebut. Nah, jaraknya ini dipangkatkan. Oke. Nah, di sini adalah medan listrik. Medan listrik adalah ruang di sekitar benda. Ya, ada ruang di sekitar benda yang memiliki muatan listrik karena dipengaruhi oleh gaya. Ya, jadi di dalam sebuah listrik terdapat atom-atom. Nah, ini ada 2 atom. Nah, masing-masing muatan listrik di sini yang berbeda, maka akan menimbulkan sebuah gaya. Gaya listrik yang ada di sini. Nah, ini adalah gaya tolak menolak. Ya, di sini ada gaya tolak menolak, di sini ada gaya tarik menarik. Ya. Jadi intinya adalah medan listrik adalah ruang di sekitar benda yang bermuatan listrik yang dipengaruhi oleh gayanya. Ya, ada ruang positif, ada juga ruang negatif. Kalau ruang positif dengan positif, maka akan tolak menolak, sama juga ruang negatif dengan negatif. Sedangkan ruang positif dan negatif akan tarik menarik. Ya. Nah, ini buat medan listrik atau muatan Q1 yang dirasakan muatan Q2. Q2 juga dapat disebut muatan uji dan bermuatan positif, adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah kuat medan listrik, ini adalah gaya kolom, di sini adalah Q2. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika sebuah listrik, ya, sebuah listrik itu memiliki sebuah gaya. Ya, tadi kita memperoleh F sama dengan Q1 kali Q2 kali dibagi R kuadrat. Nah, F di sini hasil dari itu, nak. Nah, Q2 di sini maksudnya adalah sebenarnya kuat medan listrik Q1 yang dirasakan muatan Q2 sama atau enggak sih? Gitu. Nah, ini ditentukan dari E sama dengan gaya yang dihasilkan dibagi dengan Q2 atau muatan listrik yang kedua. Atau kalau misalnya mau menanyakan yang Q1, maka E sama dengan Q1 dibagi R pangkat 2. Selanjutnya adalah tadi berarti udah kita punya 3 rumus ya. Rumus pertama menentukan gaya, rumus kedua ini menentukan kuat medan listrik yang dirasakan oleh muatan Q2. Nah, iya, yang ini muatan medan listrik, kuat medan listrik Q1, ya ini kuat medan listrik Q2. Oke. Sekarang selanjutnya adalah kuat medan listrik dapat dinyatakan dengan kerapatan garis gaya listrik. Semakin besar kuat medan listrik, garis-garis gaya yang digambarkan akan semakin merapat. Energi atau usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik dari suatu titik ke titik lainnya disebut energi potensial listrik. Nah, kita lihat ya di gambarnya. Nah, di sini ada gaya, maksudnya di sini ada benda, ya, benda yang lebih banyak muatan positifnya. Sedangkan di sini ada benda yang lebih banyak muatan negatifnya. Nah, dalam sebuah percobaan ya digambarkan bahwa benda yang bermuatan positif
akan mengalami ketertarikan yang kuat dengan benda yang muatannya negatif. Sedangkan benda yang bermuatan negatif ini memiliki gaya yang kuat untuk ke arah benda yang masih bermuatan negatif ini. Jadi elektronnya ini jauh lebih kuat ya. Tetapi ada lompatan elektron di sini ya untuk menarik benda bermuatan negatif ini ke benda yang bermuatan positif. Nah, maka dirumuskan V sama dengan K dikali Q per R ya. Jadi ada muatan listrik di sini dan juga ada jarak ya. Jarak di sini satuannya adalah meter. Q di sini satuannya adalah coulomb. Jika muatan listriknya di sini adalah maksudnya adalah muatan listrik di sini satuannya harus coulomb ya, dan jaraknya di sini satuannya harus meter. Makna yang bisa kita lihat dalam rumus di sini bahwa satuan untuk potensial listrik volt yang ada di sini ya. Jadi potensial listrik antara dua titik sebesar 1 volt didefinisikan sebagai usaha sebesar 1 joule K untuk memindahkan muatan 1 coulomb Q antara dua titik R. Jadi ini saling berkaitan ya. Joule energi, coulomb muatannya, R jarak, maka akan menghasilkan sebuah potensial listrik ya. R jarak antara positif dengan negatif, Q muatannya antara salah satu, mana yang mau dihitung, mau Q yang di A atau Q yang di B. Nah, ini jaraknya. Kemudian K itu adalah joule konstanta ya. Ini nilainya K di sini sama tetap. Nah, sedangkan V adalah apa tadi? V adalah potensial listrik ya. Satuannya adalah volt. Potensial listrik itu adalah besarnya usaha untuk memindahkan muatan listrik ya, muatan listrik A ke B atau muatan listrik B ke A ya. Oke, sampai di sini mengenai penjelasan listrik statis. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan menjelaskan listrik statis yang berhubungan dengan sistem saraf dan soal-soal yang berkaitan dengan rumus pertama mengenai gaya, rumus kedua mengenai kuat medan listrik ya, kuat medan listrik Q1 ataupun Q2 dan potensial listrik ya. Semoga bermanfaat ya Nak. Selamat belajar, tetap semangat. Mohon maaf jika banyak kekurangan ya dalam memberikan penjelasan ya, dengan keterbatasan ilmu yang seperti ini untuk menjelaskan kepada kalian. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.